Oke guys, jadi tampilan Project Car 43 baru sampai segini ya kan. Bempernya masih mentah, terus perintilan bempernya juga belum kita pasang karena ini rencana mau kita cat dulu. Dan hari ini saya mau OTW ke bengkel jok untuk pasang karpet dasar. Karena untuk karpet dasar kemarin belum dikerjain, soalnya mobilnya mau dipasang peredam dulu. Nah sekarang interiornya udah kelar, peredamnya sudah dipasang. Jadi hari ini kita mau balik lagi ke bengkel jok untuk pasang karpet dasar guys gitu. Nah nanti habis dari bengkel jok kita OTW ke toko cat. Nah setelah dari toko cat kita OTW ke HSR untuk spuring dan juga balancing gitu. Nanti setelah selesai semua baru kita lanjut ke bengkel cat untuk proses pengecetan guys. Nih nanti dicopot, dihilangin sementara gini dulu aja. Jadi nanti yang bakal dicat fender sebelah sini dan sebelah sana. Terus ini apa namanya, bumper dicat juga. Kalau kapas ini nggak dicat. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya, nanti yang bakal masuk ke proses pengecatan. Mungkin nanti kita bonusin ini nih. Ini kan belang, ini kita bikin sama. Oh ya guys, ini wiper udah kita pasang baru, udah kita ganti pakai frameless gitu. Oke, dibikin racing look seperti ini tuh tujuannya biar tetap enak dipakai buat harian ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini guys untuk tampilan dari samping. Ini cakepnya bumper belakang dibikin facelift juga ya kan, dibikin facelift untuk bumper belakang, bagusnya ya. Cuman belum ada info sih dari yang punya mobil. Tapi kalau sampai diganti pakai facelift, makin bangor nih mobil. Sekarang kita OTW dulu ke bengkel jok. Oke guys, ini kita udah sampai di bengkel jok. Jadi joknya ini diturun-turunin lagi, ya kan? Terus untuk karpet dasarnya ini lagi dibikin dulu guys. Jadi diukur dulu, dimal dulu ya kan. Nanti dijahit, nanti dibikin sesuai lekuk-lekukannya, supaya nanti hasilnya rapi lah ya gitu. Oke, jadi untuk proses pasang karpet dasar ini mungkin kita skip aja. Oke guys, lanjut. Ini kita lagi di toko cat. Kita lagi beli cat dulu. Jadi karena ini kita nggak tahu kode catnya berapa, jadi untuk nyamain catnya kita oplosan. Nih cat oplosannya udah kelar. Kita beli segini. Jadi ini nanti untuk dicatinnya ke bumper sama ke fender. Oke guys, ini sekarang kita udah sampai di HSR. Kita mau spuring dan balancing dulu ya kan. Jadi seperti biasa kalau misalnya kaki-kakinya sudah selesai, mobil kita spuring dan juga balancing, tapi berdasarkan permintaan dari ownernya guys. Jadi kalau ownernya nggak mau spuring dan juga balancing, jadi kita nggak bakalan spuring gitu kan. Oke. Ya kan? Tinggal nyari fitment velg belakang nih, cakep. Jadi kemarin untuk jarak ban ke fendernya udah kita ukur, jadi spacernya kita lagi bikin. Dan kemungkinan hari ini beres deh, kalau nggak ya besok. Jadi kalau misalnya spuringnya beres hari ini, spuring. Jadi kalau misalnya spacernya beres hari ini, langsung aja nanti pulang ke garasi kita pasang spacer barunya guys gitu. Oke guys, lanjut balancing. Yang mau ini apa ini? Ini sih lumayan. Oh, dua anak Kaget.
Oke guys, ini kita udah pulang dari tempat spuring, ya kan? Sekarang kita lanjut pasang spacer dan pasang baut roda panjang. Ini spacernya sudah disesuaikan dengan ukuran velgnya. Dan untuk baut roda panjangnya juga ini sudah terpasang guys nih. Tuh. Jadi ini spacernya tinggal kita pasang sini. Terus satu lagi juga sama, nanti tinggal dipasang di sebelah sana. Jadi ini tinggal naik pelek, udah selesai. Jadi nanti kita lihat hasil apa namanya, rata bodi apa enggak setelah dipasang spacer. Oke guys, jadi ini roda belakang sudah selesai kita pasang spacer. Nih, ya kan? Terus untuk yang sebelahnya juga udah selesai. Jadi sekarang kita ukur dulu. Tuh. Ya kan? Udah mantap. Jadi masih ada space dikit supaya si ininya nggak mentok sini. Gitu guys. Oke. Nah, jadi untuk kaki-kaki kayaknya udah kelar, ya kan? Jadi hari ini saya mau OTW dulu ke bengkel AC, ya kan? Karena setelah kemarin kita ganti bearing puli kompresor, itu ternyata untuk apa namanya? Untuk bunyi soang-soangnya udah hilang, udah sembuh. Cuman yang saya rasain nih, sambil kemarin kita test drive beli cat, pasang apa namanya, karpet dasar dan juga spuring. Jadi ketika mobil kita pakai sekitar 7 kilo, yang awalnya berangkat dingin tuh AC-nya, nah tiba-tiba di 7 kilo tuh cuma keluar angin doang dari AC-nya, jadi dia nggak dingin gitu. Tapi setelah mobil diem, dia dingin lagi guys, dan sama di bawah jalan sekitar 7 kilo yang keluar cuma angin doang gitu. Jadi sekarang ini kita mau OTW dulu ke bengkel AC, ya kan? Kita mau cek keseluruhan kondisi kompresor, kondisi magnet clutch dan lain-lain. Oke, kita OTW dulu. Oke guys, hari ini kita lagi di sini. Terakhir kesini tuh Project Car 1. Ini sekarang Project Car 43, ya kan? Jadi kemarin kan si puli kompresor AC-nya itu bunyi soang, ya kan, soang kayak begitu. Kemarin kita cek ternyata ini kerusakannya dari bearing puli kompresor AC-nya. Jadi kemungkinan trouble selanjutnya itu di magnet clutch-nya guys, gitu. Nah ini udah ada magnet clutch baru, ya kan? Ini kita pakai full gear. Aja yang kemarin diganti baru kan ini. Oke, ya kan? Yang terpasang di sana tuh yang kita ganti kemarin bearing ininya. Nah, kemarin pas kita cek ternyata di bagian pulinya ini si kampas sebelah sini tuh udah botak guys, udah habis. Ya kan? Udah habis. Nanti deh kalau udah dicopot kita bandingkan, ya kan? Kemungkinan si bagian ininya gesekan terus nih sama besi ini guys, karena di puli yang di sana kampas ini itu udah nggak ada, ya kan? Jadi dia begini nih, gesekan terus, akhirnya panas dan bikin tarikan magnet clutch-nya tuh jadi hilang. Jadi sebenarnya kalau untuk ganti magnet clutch aja tuh nggak perlu turun kompresor ya. Cuman masalahnya ini kemarin kan bearing pulinya tuh kan macet. Nah, yang ditakutkan tuh kepala dari kompresor AC yang kesininya tuh kena juga. Makanya ini kita turunin biar beres sekalian masalahnya, ya kan? Nanti kita cek, mudah-mudahan nggak kena, ya kan? Mudah-mudahan nggak kena. Tapi kalau misalnya kena, ya mungkin harus diganti baru atau mungkin bisa diakalin seperti itu. Tapi intinya sekarang kita turunin dulu kompresornya,
oli kompresornya diganti baru, terus freonnya juga dikuras ganti baru, magnet card juga diganti baru. Mudah-mudahan penyakitnya sembuh, asli guys. Nih gembel banget ya, sampai magnet cardnya kena. Aduh, ada aja. Oke guys, ini kompresor AC-nya udah turun, udah kebakar nih. Saking panasnya. Nah oke guys, ini puli yang kemarin kita ganti pakai bearing baru, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, di bagian sininya itu dia udah kampas, di bagian sininya itu dia udah habis, udah nggak ada kampasnya sama sekali tuh. Ini kan yang baru nih. Nah, kalau yang baru di bagian sininya tuh dia ada kampas. Jadi ketika si ininya ketarik magnet, ya kan, dia tuh masih bisa ketahan sama kampasnya guys, jadi nggak langsung gesekan besi sama besi. Nah kalau ini dia udah nggak ada kampasnya, ya kan, jadi ketika kesedot sama magnet, ketarik magnet, otomatis yang kena besi sama besi dan akhirnya panas. Ini udah kebakar nih tuh. Ya kan, saking panasnya ini masih anget nih. Gitu guys, oke. Jadi kalau kampas yang ada di puli sini itu udah habis, sebaiknya sih ganti baru, ya kan. Udah waktunya ganti lah, seperti itu. Ini sekarang kita lagi bongkar dulu itu tuh kepala, apa namanya, aman nggak? Motor ada, iya sih, ada aus. Udah rada aus guys, katanya guys. Gila, masih panas. Tapi nanti kita coba dulu. Mudah-mudahan yang ngerusak ya cuma magnet clutch-nya doang. Masih? Can parah ya? Can parah? Kalau kami aus di sana, Oblak parah ya? belak gitu. Masih bisa alhamdulillah ya kan, jadi kepala si kompresor AC-nya masih aman. Alhamdulillah cuman magnet clutch-nya doang. Jadi si kepala apa namanya? Kepala kompresornya kalau memang ausnya udah parah, di posisi puli yang baru saja dipasang tuh oblaknya parah. Ini masih oke, masih apa? Nggak ada oblak lah, seperti itu. Insya Allah kemungkinan kerusakannya dari magnet clutch-nya doang. Untuk kompresornya mau diisi dulu guys. Oke guys, lanjut. Ini kita mau ngecek dulu kebocoran di kompresor, ada kebocoran apa enggak ya kan. Jadi mau sekalian kompresornya di bawah, jadi semuanya kita cek. Ini lagi direndam dulu guys. Jadi ngecek kebocorannya tuh diisi angin, terus direndam ke air, keluar gelembung lah. Kalau dia keluar gelembung berarti ada kebocoran, kalau misalnya nggak keluar gelembung berarti aman. Kami lama-lama gesekan mah, guling, sialnya bisa kena, bisa bocor, panas kan. Untungnya aman kan ya? Aman, Ayah bocor tuh kan? Aman. Kami bocor pasti Ayah gelembung ya? Soalnya kan tekanan juga gas tinggi ya, pasti tinggi. Tekanannya pas sama itu? 200. Wih, mantap ya kompresor itu. Aman ya. Kaki aman. Aman guys, gak ada gelembung. Bocor pasti ya gelembung ya. Sampai juga ngecek ban bocor ya. Sip. Aman guys. Jadi kompresornya nggak ada kebocoran, nggak ada gelembung-gelembung aneh-aneh ya kan. Jadi untuk penyakitnya memang pure dari si magnet clutch ya.
Oke guys, jadi alhamdulillah yang kita ganti cuma satu set magnet clutch-nya doang, ya kan. Jadi ini pulinya udah dipasang, terus gulungannya udah dipasang, tinggal ini pasang ini guys. Alhamdulillah ya kan, mudah-mudahan langsung sembuh sih. Ini yang bekas-bekasannya nih. Ini bekas-bekasannya. Ini nanti jadi barang bukti buat ownernya. Walaupun ownernya udah dikabarin duluan sih. Terus ini nih untuk filter AC kotor. Nanti kalau untuk filter AC kita ganti aja kali ya. Oke guys, ini lagi proses dulu pemasangan magnet clutch baru sama puli dan lain-lainnya. Nanti setelah selesai kompresornya naik lagi, freonnya dikuras dulu, ya kan, nanti diisi freon baru. Oke guys, ini pasang kompresor AC udah kelar. Sekarang kita mau vakum dulu freon. Jadi nanti setelah selesai divakum baru diisi dengan freon baru guys. Jadi di vakum seperti ini tuh tujuannya supaya nanti di dalam itu isinya pure freon asli, gitu guys, kan? Dan apa namanya? Otomatis kalau di dalamnya pure freon asli, hawa yang keluar pun otomatis bisa lebih dingin, ya kan? Kalau misalnya semua part-part AC-nya masih bagus, kayak evaporator, kondensor, kompresor dan lain-lain itu masih bagus. Nah ini freonnya guys, jadi untuk freonnya pakai Clea, ya kan, cuman Clea-nya bukan Clea yang satu kalengan kecil. Jadi ini pakai Clea yang tabungnya gede. Jadi kalau misalnya pakai yang kalengan kecil tuh cuman butuh satu kaleng lebih sedikit lah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerjain di rumah, beli freonnya tuh 2 kaleng, ya kan. Sebenarnya sih aktualnya kepake cuman 1 kaleng lebih sedikit gitu. Jadi yang 1 kalengnya lagi sisa banyak, gitu kan. Ini barusan sudah selesai di vakum, ya kan. Sekarang lagi pengisian freon baru. Oke guys, ini udah oke. Jadi si magnet clutch-nya itu begitu kita gas di RPM 1500 sampai 2000, si magnet clutch-nya itu yang ini ya, dia nggak mau nempel guys. Jadi nempel tuh kadang nempel, kadang nggak, kadang nempel, kadang nggak. Sekalinya nempel kena gesekan sama besi sama besi. Nah sekarang ini ketika digas di RPM 1500 sampai 2000 dia langsung ceplok, nempel kenceng, lepas lagi, ceplok lagi, mantep ya. Mudah-mudahan sembuh lah ya. Oke guys, alhamdulillah ini kita udah balik lagi ke garasi rumah, ya kan. Jadi sepanjang perjalanan dari bengkel AC ke sini kita full nyalin AC, ya kan. Jadi kurang lebih adalah dari bengkel AC ke sini tuh sekitar 11 atau 12 km gitu guys. Oke. Jadi untuk suhunya sudah kembali lagi dingin, tapi ketika diukur pakai alat pengukur suhu, ini dinginnya nggak bisa maksimal guys. Itu seharusnya ini bisa lebih dingin lagi. Ternyata setelah dicek si kondisi kompresornya ini kena juga, ya kan. Kompresornya kena, cuman kondisinya belum parah gitu. Jadi tadi kan kena gesekan besi dan besi itu antara centerpiece centerpiece dan juga puli, ya kan. Nah imbas dari gesekan itu ngerembet ke bodi kompresornya, yang bikin bodi kompresornya itu overheat lah, seperti itu, ya kan. Tapi setelah tadi kita konsultasi sama bengkel AC, ini kompresornya masih bisa dipakai, ya kan, karena masih bisa mengeluarkan dingin walaupun nggak maksimal gitu. Jadi kalaupun diganti sekarang ya nanggung, pertama nanggung, yang kedua ya sayang biaya aja, karena memang kondisinya ya masih mungkin kalau di persenin itu tuh kondisi AC sekitar 70%-an lah, seperti itu, ya kan. Jadi mungkin kalau
mau diganti mending nunggu nanti rusak aja sekalian gitu. Nah jadi untuk kondisi yang sekarang ini sudah kita infokan sama ownernya ya kan, dari mulai penggantian magnet clutch, kondisi kompresor segala macam udah diinfokan. Jadi sepertinya kalau menurut saya dingin segini masih bisa inilah, masih cukup lah seperti itu. Oke. Jadi untuk perkara AC nih ya kan, ini udah selesai. Jadi mungkin hari ini atau besok ya mobil ini langsung masuk ke bengkel cat untuk ngecat bagian bumper depan sama fender kiri kanan.